Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menceritakan mengenai Ummu Malik yang mempunyai minyak samin yang diletakkan pada sebuah tempat terbuat dari kulit unta. Suatu hari, tiba-tiba ia ingin sekali memberikan minyak samin itu kepada Rasulullah. Tanpa pikir panjang lagi, diberikanlah semua minyak samin yang dimilikinya kepada Rasulullah. Tidak beberapa lama kemudian, datanglah anak dari Ummu Malik yang meminta minyak samin itu untuk dijadikannya lauk pauk. Wanita itu menjelaskan kepada anaknya bahwa minyaknya telah habis. Namun, anak itu tidak mau mengerti, dan ia terus menangis karena keinginannya belum terpenuhi. Melihat anaknya yang menangis, Ummu Malik menjadi bingung. Bagaimana ia mendapatkan minyak samin lagi, sedangkan minyaknya telah diberikan kepada Rasulullah. Dengan pikiran yang bingung, iseng-iseng ia melihat tempat minyak tersebut untuk lebih meyakinkan anaknya bahwa minyak itu telah habis. Tetapi, alangkah terkejutnya ketika Ummu Malik melihat tempat minyak samin itu ternyata masih penuh. Seakan tidak percaya dengan penglihatannya, dicelupkan ujung jari Ummu Malik ke dalam minyak itu. Ternyata minyak itu memang benar-benar masih ada dan memenuhi tempatnya. Ia buru-buru mengambil secukupnya untuk diberikan kepada anaknya. Dengan penuh rasa syukur, Ummu Malik menggunakan minyak itu untuk keperluan sehari-harinya. Namun, ia semakin heran dan tak mengerti tentang kejadian yang dialaminya. Minyak samin yang setiap hari diambilnya, tetapi masih tetap tidak berkurang isinya. Rasa heran itu lama-kelamaan menjadi rasa penasaran. Seberapa banyak sebenarnya isi minyak itu? Tanpa pikir panjang, ditakarlah minyak itu oleh Ummu Malik dengan menggunakan takaran lain, lalu diletakkan lagi ke tempat semula. Sejak minyak itu ditakar dan dipergunakan setiap hari, kini makin lama makin berkurang dan akhirnya habis sama sekali. Kejadian yang dianggap sangat aneh itu dan menakjubkan kemudian diceritakan kepada Rasulullah. Beliau tersenyum mendengar penjelasan Ummu Malik. Rasulullah berkata, "Seandainya engkau tidak menguras dan menakarnya, minyak samin tersebut dapat engkau pergunakan untuk keperluan hidupmu selamanya." Demikianlah kejadian aneh dan mengherankan yang berhubungan dengan Rasulullah. Hal lain yang terjadi dengan mukjizat Rasulullah adalah kejadian yang dialami oleh keluarga Muslim yang taat beribadah, yaitu Abu Thalhah dan istrinya Ummu Sulaim. Seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bin Malik, Abu Thalhah berkata kepada istrinya Ummu Sulaim, "Aku mendengar suara Rasulullah sudah lemah sekali, dan ini menunjukkan bahwa beliau dalam keadaan lapar. Apakah sekarang engkau mempunyai makanan untuk beliau?" Lalu istrinya menjawab, "Ya, aku masih mempunyai sepotong roti." Kemudian, roti yang tinggal sepotong itu dibungkus dan diberikan kepada Rasulullah oleh Ummu Sulaim. Saat itu, Rasulullah tengah berada di dalam masjid bersama para sahabat yang lain. Ketika berada di hadapan Rasulullah, Ummu Sulaim menyerahkan bungkusan yang dibawanya. Rasulullah bertanya terlebih dahulu sebelum menerima bungkusan itu, "Apakah engkau telah diperintahkan oleh Abu Thalhah?" Lalu Ummu Sulaim menjawab, "Benar ya Rasulullah, aku telah diperintahkan oleh suamiku untuk datang kemari." Rasulullah bertanya kembali, "Apakah engkau ke sini untuk menghidangkan makanan untuk kami?" Lalu Ummu Sulaim menjawab, "Benar, kedatanganku kemari adalah untuk hal itu." Tanpa diduga oleh Ummu Sulaim, Rasulullah mengajak semua sahabat yang berada di dalam masjid untuk ikut bersamanya ke rumah Abu Thalhah. Ummu Sulaim terkejut dan kebingungan karena tidak menyangka Rasulullah akan mengajak semua sahabatnya untuk makan bersama di rumahnya.
Maka cepat-cepat Ummu Sulaim pulang untuk memberitahu suaminya. Ia bingung karena di rumah tak ada makanan sedikit pun, kecuali sepotong roti yang telah dibungkus dan disediakan kepada Rasulullah. Roti itu pun masih berada di tangannya. Setelah tiba di rumah, Ummu Sulaim berkata, Rasulullah hendak kemari bersama-sama dengan para sahabat yang lain, sedangkan kita sudah tidak mempunyai makanan untuk dihidangkan kepada mereka, kecuali sepotong roti ini. Abu Thalhah menjawab dengan tenang, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Ketika rombongan Rasulullah tiba di rumahnya, Abu Thalhah pun menyambut mereka dengan wajah gembira dan dipersilahkan untuk masuk ke rumahnya. Rasulullah kemudian memanggil Ummu Sulaim dan bertanya, apakah engkau mempunyai makanan? Ummu Sulaim menjawab, hanya sepotong roti ya Rasulullah. Rasulullah kemudian menyuruh Ummu Sulaim untuk mengaduk roti yang hanya sepotong itu di dalam baskom air dan diberi penyedap secukupnya. Setelah semuanya siap, Rasulullah mendekati baskom tersebut dan membacakan dengan bacaan Masya Allah, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Rasulullah kemudian memanggil para sahabatnya untuk mendekati beliau sambil membawa piring-piring kosong. Rasulullah berkata, mendekatlah kemari 10 orang. Dan ke-10 orang itu pun mendapat jatah 1 piring roti yang diambil dari baskom itu. Setelah itu, beliau memanggil 10 orang lagi, dan begitu pun seterusnya, sampai sahabat yang berjumlah kurang lebih dari 70 atau 80 orang itu mendapat jatah sampai kenyang. Sehingga tidak ada orang di antara mereka yang merasa kurang. Dan legalah hati Ummu Sulaim dan Abu Thalhah. Sebagai tuan rumah, ia terhindar dari rasa malu karena tidak memiliki sesuatu yang dapat dihidangkan kepada para tamunya. Semua itu berkat pertolongan Rasulullah dengan mukjizatnya.